Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara Kutu Buku, Kupas Tuntas Buku yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, edisi Juli. Senang sekali bisa melihat antusiasme teman-teman semua di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman, yang akan menjadi MC untuk menemani kalian selama acara hari ini. Di edisi Juli kali ini, seperti yang teman-teman tahu, kita akan mengupas tuntas buku yang berjudul Introducing Japanese Popular Culture, yang diedit oleh Alisa Friedman. Sebuah buku yang menggunakan studi kasus tertentu sebagai pintu masuk untuk menelaah tema-tema yang lebih luas dalam budaya Jepang, dan memberikan analisis mendalam mengenai trending stories maupun kontemporer yang membentuk produksi artistik seperti politik, masyarakat, dan ekonomi. Sebelum masuk ke inti acara, mari kita sambut Bapak Himawan Pratama PhD selaku Kepala Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Himawan Sensei, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Salman. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Hari ini kita berkumpul kembali untuk kegiatan rutin, kegiatan bulanan kita, Kupas Tuntas Buku. Ini adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan mendiskusikan berbagai buku yang terkait dengan studi Jepang. Jadi kadang-kadang kita membahas buku referensi, seperti yang akan dibahas hari ini oleh Daniel Sensei. Lalu kemudian kita juga pernah membahas buku sastra dan lain-lainnya. Senang sekali hari ini banyak yang hadir baik di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia maupun di Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh MC Salman, hari ini kita akan membahas buku yang penting dan saya rasa menarik perhatian banyak pelaku studi Jepang di Indonesia, terutama karena bahasannya yang luas tentang budaya populer Jepang. Buku yang dibahas berjudul Introducing Japanese Popular Culture, buku yang relatif baru, diedit ya oleh Alisa Friedman. Dan untuk membahas buku ini, kita mendapat kehormatan kedatangan Daniel Hermawan Sensei. Biasanya dipanggil Daniel Sensei ya. Beliau adalah dosen program Japanese Popular Culture di Binus University, yang merupakan dan beliau juga adalah alumni dari program kajian wilayah Jepang Universitas Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pertama bagaimana pembacaan Daniel Sensei tentang buku ini. Lalu kemudian kita juga akan berdiskusi bersama-sama. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Daniel Sensei bahwa sebenarnya nanti yang akan panjang adalah diskusinya dan akan cenderung kemana-mana karena antusiasme ya. Jadi mari kita nikmati saja bersama. Jadi kami mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk turut aktif berpartisipasi dalam berdiskusi, menyampaikan argumentasinya juga. Mungkin mari kita gunakan kesempatan ini untuk sama-sama belajar. Semoga acaranya dapat dinikmati. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, untuk membahas buku ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Daniel Hermawan, MSI. Beliau merupakan seorang dosen program studi Japanese Popular Culture dari Binus University yang memiliki keahlian dalam bidang budaya populer Jepang. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membagikan wawasan menarik seputar isi buku ini. Selain itu, acara hari ini juga akan semakin seru karena akan ada sesi diskusi interaktif. Jadi, kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat seputar buku ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di sesi tanya jawab nanti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Daniel Hermawan, MSI. Kepada Daniel Sensei, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk hadirin sekalian. Senang rasanya untuk bisa kembali setelah terakhir saya ikut perkuliahan di sini tahun 2014 ya, ketika saya lulus ini. Sudah 10 tahun lebih, nggak kerasa.
Ya, oke. Seperti yang sudah dikenalkan sebelumnya, hari ini saya akan membahas satu buku yang saya rasa menarik dalam artian ketika saya pertama kali masuk di sastra Jepang ketika saya dulu. Kalau misalnya saya mau mencari tentang rujukan tentang popular culture, yang saya ingat tuh satu buku Encyclopedia to Japanese Popular Culture. Kalau nggak salah tulisannya Mark Schilling ya. Jadi kebanyakan perkenalannya ya cuman sedikit-sedikit tentang popular culture gitu ya, tentang Japanese popular culture. Nah, masuk sorry telepon saya terlalu sensitif sampai sirinya jalan. Oke, sampai mana saya tadi? Marketing ya tadi. Kemudian ketika saya masuk ke kajian wilayah Jepang dulu, kemudian kalau pada saat itu buku-buku popular culture mulai ada, beberapa yang saya ingat Globalization and Japanese Popular Culture gitu ya. Itu kemudian juga ada yang membahas bagaimana trauma perang yang tercermin di dalam Japanese popular culture gitu ya. Nah, biasanya dilihat dari lensa-lensa tertentu ya. Memang buku-buku tersebut pada akhirnya melihat spesifik pada satu tema yang sudah menjadi tema buku tersebut. Nah, tapi kemudian kalau misalnya kita bilang Japanese popular culture secara menyeluruh, kemudian ini menjadi salah satu hal yang saya rasa bisa menjadi satu acuan, dan buku ini sendiri sebenarnya diperkenalkan ini memang dipergunakan untuk kepentingan akademik, untuk baik itu untuk undergraduate maupun untuk graduate students, dia bilang ya. Mungkin saya akan coba perkenalkan, saya sudah menyiapkan beberapa slide PowerPoint yang kita bisa lihat sama-sama. Sebentar. Oke, mungkin yang di Zoom apakah sudah terlihat? Sudah ya, mestinya ya. Oke, baik. Nah, oke, ini mungkin tadi juga sudah diperlihatkan ya. Ini bukunya, cover bukunya ini sendiri. Ini buku terbitan Routledge di tahun 2023. Ya, jadi ini buku masih baru. Saya pertama kali tahu buku ini tuh sekitar tahun 2019, dan waktu itu ketika saya ikut satu program di Japan Foundation, editor dari buku tersebut kebetulan ada di tempat, saya diperkenalkan pada waktu itu terhadap buku ini, dan sayangnya saya nggak punya kesempatan untuk baca buku ini sampai baru-baru ini, gitu ya. Karena waktu 2019 saya pertama kali tahu, 2020 awal saya sempat mesen buku ini di Amazon untuk dikirim, ternyata hilang karena COVID waktu itu. Ya, nah akhirnya saya akhirnya baca, akhirnya baru saya dapatkan sekitar awal tahun inilah ya. Di mana pada saat itu saya mengingat kembali ada buku ini, dan kebetulan juga karena kebutuhan dari jurusan kami, sehingga saya membaca di si buku ini kembali gitu ya. Nah, buku ini tebalnya sekitar kurang lebih 500 halaman, cukup tebal karena dia mengacu pada 42 bab ya. Jadi 42 bab ini dengan cakupan yang cukup luas. Saya rasa ada berbagai tema yang dia sentuh, dan saya rasa ini cukup menarik untuk bisa kita bahas nanti bersama-sama ya. Nah, nah ini merupakan si sorry. Ini adalah penulisnya, Alisa Friedman. Dia merupakan salah satu profesor di Oregon University untuk East Asian Studies. Ya,
saya rasa kalau misalnya kita lihat di Amerika sendiri sebenarnya studi terhadap anime dan manga memang cukup diminati, bahkan beberapa jurnal juga ada yang khusus membahas tentang anime dan manga ya. Mungkin bisa jadi rujukan juga untuk ke mereka ya. Nah, masuk ke gambar-gambar berikut gitu ya, yang tadi sempat muncul. Kalau misalnya kita lihat gambar-gambar ini gitu ya, ada yang saya rasa untuk para antusias kejepangan saya rasa sudah sangat mengenal karakter-karakter ini gitu ya, mulai dari AKB48 gitu ya, di Indonesia terutama juga kan ada sister grupnya JKT48 yang masih sampai sekarang masih berjalan, kemudian juga ada salah satu karakter video game yang sudah sangat terkenal dari sejak saya umur berapa ya, 5-6 tahun saya bermain Nintendo gitu ya, dengan karakter ini. Kemudian juga karakter monster lucu gitu ya, kalau misalnya kita lagi kecil mungkin dengar kata monster tuh kayaknya menyeramkan, tapi kemudian muncul karakter monster yang imut-imut kayak gini gitu ya, yang Pikachu. Selain itu juga ada salah satu boy band yang sayangnya saat ini setahu saya hiatus kan ya, Arashi gitu ya. Dan ini terakhir mungkin salah satu karakter video game juga yang pada saat penayangannya menggembarkan karena sorry spoiler mati pada saat di gamenya sendiri meninggal, dan itu merupakan salah satu hal yang cukup berbeda pada saat tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang dari tadi saya bilang AKB48, Super Mario Bros, kemudian juga Pikachu, Arashi, Aerith, Final Fantasy 7, kita bisa bilang ini hiburan ya. Ini merupakan satu hiburan, dan kita kemudian bertanya-tanya, kalau misalnya ini bagian dari Japanese popular culture, kenapa kita harus mempelajari ini? Ini kan satu hiburan yang untuk dinikmati. Untuk apa kita belajar? Kemudian itu yang menjadi satu pertanyaan yang mungkin kita sebagai orang studi Jepang perlu melihat ini dalam hal dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, buku ini megang satu slogan gitu ya. Dia bilang serious approach to a playful trend. Ya. Sebuah pendekatan serius terhadap tren yang playful ya, bermain-main gitu ya. Sesuatu hal yang tadinya kita mungkin ngelihat itu sebagai satu hiburan, tapi sebenarnya ada banyak pendekatan serius yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal tersebut. Apa aja? Nah, kemudian kita coba lihat, nah, mungkin secara historis dulu, kalau misalnya kita bilang studi Jepang, di buku ini sendiri dibilang bahwa pada tahun 60-an, awal-awal orang tertarik dengan Jepang itu biasanya terhadap budaya tradisional, gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Jepang, melihat Jepang sebagai negara yang eksotis, negara yang kayaknya perlu dilihat sebagai sesuatu yang khas dari timur, gitu ya. Nah, ini kemudian berlanjut, kemudian di tahun 80-an mulai shifting ya. Orang belajar kejepangan itu bukan lagi karena budaya tradisional ataupun juga tadi sejarahnya, tapi mulai masuk ke bagaimana Jepang berkembang sebagai negara ekonomi yang begitu luar biasanya. Kalau misalnya kita bilang Jepang di tahun 70-80-an itu sangat mendominasi dunia, bahkan kalau misalnya kita bilang di zaman itu, kalau misalnya orang mau beli elektronik, mereka akan cenderung untuk memiliki produk elektronik asal Jepang, gitu ya. Saya kemarin nanya ke mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk, saya tanya kakek nenek kalian, kalau misalnya ditawarin mobil Cina, pada mau beli nggak? Mereka bilang nggak mau pasti, gitu ya, karena sebegitu besarnya image Jepang pada saat tersebut, ya. Jadi bagaimana ini menjadi salah satu hal utama yang dipandang sebagai etos kerja Jepang, itu menjadi satu hal yang menjadi sangat penting pada saat itu.
Nah, tapi kemudian di tahun 2000-an ini shifting lagi. Kalau misalnya tadinya Jepang dilihat sebagai negara ekonomi yang besar, tapi kemudian kan tahun 90-an ekonomi Jepang kemudian mulai stagnan. Yang berubah kemudian yang dipelajari bukan lagi soal ekonomi, tapi mulai masuk yang dipelajari adalah justru budaya populernya. Ya. Nah, sebenarnya kemudian budaya populer Jepang itu harus didefinisikan sebagai apa? Ya, buku ini mencoba untuk melihat budaya populer Jepang itu bukan sekedar budaya populer yang berasal dari Jepang. Ya, definisinya bukan seperti itu. Dia bilang bahwa melihat budaya populer Jepang, kita bisa melihat ini sebagai sebuah sumber informasi di mana sebuah tempat jendela informasi terhadap apa yang ada di Jepang pada saat ini. Dan bagaimana di sana kita bisa melihat negosiasi terhadap makna, kemudian juga bagaimana makna itu berkembang, baik itu antara si produser daripada popular culture itu sendiri, maupun juga dari konsumen si popular culture. Ya. Nah, nah, kemudian kalau misalnya kita bilang ini beberapa tema yang diusung oleh si buku ini, ya, saya rasa cukup banyak yang dia masukin, gitu ya. Sorry, di sini sorry, di sini kita bahas dulu kenapa urgensi untuk belajar. Kenapa sih kemudian kalau misalnya tadi kan kita bilang definisinya itu tadi ya, bahwa melihat popular culture sebagai sebuah jendela dan bagaimana negosiasi makna terjadi di dalam situ, itu yang kita bisa lihat. Urgensinya kenapa kemudian kita harus belajar? Ya, pertama kita melihat bahwa Japanese popular culture itu ada di sekitar kita dan ini merupakan sebuah tren yang saya rasa tidak bisa dibantah, ada di sekitar kita dan saya rasa kita bisa justru merupakan bagian bagaimana Jepang melihat dunia pun kita bisa paham dari sana. Ya. Kemudian kedua adalah bagaimana kemudian ini menjadi sebuah jendela terhadap masyarakat Jepang itu sendiri. Kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi di Jepang, dan kemudian kita melawan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari luar, kemudian Jepang itu dianggap sebagai negara yang kok aneh sih yang ditampilin, kenapa Perdana Menterinya bisa tampil di acara resmi dengan cosplay Mario, gitu ya. Saya rasa itu satu hal yang di negara kita aja Pak Prabowo joget-joget udah jadi sesuatu yang viral gitu ya. Sementara ini Shinzo Abe pada saat itu almarhum ya bisa tampil di acara antar negara di Olimpiade, penutupan Olimpiade ya di Brasil dengan satu hal kostum Mario-nya. Ini merupakan satu hal yang dianggap mungkin kalau orang bilang aneh, tapi justru dari situ kita harus bisa memahami kenapa kemudian hal tersebut digunakan dan apa yang pesan yang ingin disampaikan sebenarnya. Nah, kemudian juga kenapa ini menjadi penting, karena kita bisa melihat ini dari berbagai bidang ilmu, ya, multidisiplin, dan justru ini merupakan satu jendela kita bisa belajar banyak hal. Nanti mungkin ada beberapa bab yang akan saya bahas secara khusus yang menjadi satu hal yang cukup, saya rasa cukup menarik untuk kita lihat, ya. Dan terakhir juga bagaimana ini kita bukan lagi sebagai, kalau misalnya tadi saya bilang kan ini hiburan gitu ya, kita tidak lagi hanya berperan pasif sebagai penonton, tapi juga kita bisa berperan sebagai pemikir, ya, bahwa kita pada akhirnya kita berpikir kritis terhadap apa yang kita lihat dan sebenarnya apa sih makna yang ingin ada yang dibalik dari hal-hal tersebut, ya. Nah, di sini berbagai kalau buku ini bilang part-part dari buku ini ya. Jadi buku ini kemudian membagi ke dalam belasan part ya. Ada part yang membahas khusus tentang
karakter gitu ya, beberapa karakter yang dibahas itu seperti misalnya yang ada di cover buku tadi ya, kayak misalnya Kumamon gitu ya, atau kemudian Hello Kitty. Ini merupakan karakter-karakter fenomenal yang muncul dari Jepang. Mereka kebanyakan cuman gambar, tapi bisnis di belakangnya itu bisa miliaran dolar yang di belakang sana ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Padahal kalau bisa dibilang itu kan kayak Hello Kitty kita udah kenal dari kayaknya dari saya kecil atau bahkan zaman sebelum saya pun orang sudah mengenal. Tapi kenapa sampai sekarang masih bisnis tersebut masih bisa jalan gitu. Ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Kemudian kalau misalnya kita bilang masuk ke televisi, ada berbagai banyak program televisi di Jepang ya. Mungkin ini kalau misalnya sekarang dianggap sudah agak tua kali ya, tapi kalau misalnya kita bilang dulu televisi merupakan salah satu hal yang menjadi budaya populer pada saat tersebut ya. Kayak misalnya ya salah satu bab yang membahas tentang salah satu drama Tokyo Love Story gitu ya. Nanti saya akan bahas kenapa drama ini menjadi begitu penting dan ini satu hal yang sebenarnya cukup menarik untuk kita lihat ya. Lanjut, kemudian juga beberapa bab lagi yang mungkin saya fast forward ke beberapa yang menarik seperti media and teknologi ya. Misalnya kalau misalnya media and teknologi dia membahas tentang misalnya salah satunya adalah Hatsune Miku gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai orang awam kita bingung lihat kenapa sih ini orang nyanyi pakai hologram tapi banyak orang yang suka gitu ya. Tapi di bisnis di belakangnya sendiri pun cukup menarik bahwa Hatsune Miku sebenarnya kan bukan ada artis di belakangnya, bukan ada apa, tapi software engineer yang ada di belakangnya, bahwa ada software yang bekerja, dan di situ kemudian bagaimana para fansnya itu sendiri yang membuat, baik itu membuat lagu, dan juga ini kemudian masuk ke dalam suatu hal yang cukup saya rasa menarik dibahas di dalam buku ini. Ya. Selanjutnya selain itu juga ada beberapa lagi misalnya sites dia membahas tentang beberapa situs misalnya Akihabara atau misalnya sebenarnya kenapa sih kemudian Akihabara itu disebut sebagai Holy Land-nya para otaku gitu ya. Sebenarnya ada sejarahnya dan kalau misalnya saya baca ini sejarahnya itu cukup menarik bagaimana sebelumnya ini kan daerah yang tadinya diperuntukkan untuk kota elektrik ya tapi kemudian mulai berkembang ketika kota elektrik itu berkembang mulai muncul para cosplayer yang muncul di sana dan itu yang membuat image Akihabara sebagai Holy Land daripada otaku ini menjadi makin kuat. Meskipun juga sebenarnya Jepang berusaha sedikit demi sedikit membersihkan image itu, gitu ya. Ada sebenarnya beberapa usaha dan itu bisa dibaca di buku ini, ya. Selain itu juga ada beberapa mungkin kalau misalnya kita bilang popular culture, mungkin ada beberapa yang nggak dikenal juga. Misalnya, tahukah ada orang-orang yang kemudian tertarik terhadap peruntuhan dan kalau saya baca kemudian ada orang-orang yang kemudian menjadikan ini sebagai sebuah hobi dan ini dijadikan buku gitu ya. Kalau saya nggak salah namanya Haikyo atau apa gitu ya. Ini merupakan satu hal yang populer di Jepang dan sempat menjadi dari studi terhadap peruntuhan ini ternyata selain ini menjadi sebuah hobi, tapi juga kemudian ketika ini terblow up ke tempat yang lebih luas, ini kemudian digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan game, untuk dijadikan sebuah latar tempat di dalam gamenya itu sendiri. Ya, jadi kayak misalnya yang disebut game Resident Evil, meskipun katanya dia tidak mengacu persis pada satu pulau tertentu di Jepang,
Tapi kalau misalnya orang yang tahu tempat tersebut, dia pasti bisa menyadari, oh ini ternyata tempat yang sama, gitu. Karena saking ikoniknya dan saking kemudian ini menjadi satu hal yang ada, gitu ya, sebuah tren di Jepang sana. Kemudian selain itu juga mungkin yang lain lagi ada budaya kontemporer, contemporary art, fashion juga dibahas ya. Beberapa yang mungkin bisa kalau misalnya ada waktu, minasan sekalian mungkin bisa baca terhadap buku ini lebih lanjut ya. Saya rasa bahasan saya mungkin nanti ke beberapa bab khusus aja gitu ya. Oke. Oke, pertama mungkin yang bab yang mau saya bahas secara khusus mungkin karakter ini gitu ya. Karakter Kumamon ya. Sebuah karakter Yuru Kiara gitu ya. Yuru Kiara ini sebuah karakter yang didesain khusus lucu. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya Kumamon ini pada awalnya bukan dibuat untuk dijual gitu ya, tapi dibuatnya tadinya untuk promosi daerah ya. Jadi kalau misalnya kayak di kita misalnya ada tempat promosi untuk mempromosikan kota Garut atau mempromosikan kota di daerah Kalimantan gitu ya, pakai maskot tertentu. Nah tiba-tiba ini menjadi sebuah fenomena yang bukan cuma nasional di Jepang, tapi kemudian fenomena yang tersebar luas sampai ke global gitu ya. Yang dibahas di dalam buku ini bagaimana kemudian ini menjadi satu fenomena yang cukup menarik, bahwa dari sebuah karakter yang tadinya hanya dipakai untuk promosi regional, tapi kemudian ini mulai muncul usaha-usaha karena menariknya si karakter ini kemudian di license ya untuk orang-orang di daerah tersebut. Kalau misalnya daerah Kumamoto mau memakai karakter ini digratiskan oleh pemerintah ya, tapi untuk di luar itu mereka harus membeli franchise-nya dan ini menghasilkan miliaran dolar dibilang ya. Ini suatu hal yang cukup saya rasa ketidaksengajaan yang menarik gitu ya. Dibilang bahwa bagaimana pemerintah pada saat mungkin karena melek media sosial dibilang sehingga emang ini digunakan dalam berbagai macam campaign si Kumamon ini sehingga sejak 2010 ini karakter ini makin lama semakin menjadi suatu karakter yang populer di bahkan sampai di global sekalipun. Ya, ini salah satu saya rasa hal yang bisa dilihat gitu ya, bagaimana dari sebuah promosi daerah tiba-tiba menjadi sebuah bisnis yang luar biasa besar. Kemudian lanjut, nah ini satu game Final Fantasy VII, sorry mungkin videonya nggak jalan kali ya. Video game ini Final Fantasy VII dibuat pertama kali tahun 1997 ya. Di zaman itu kalau misalnya kita bilang game Mario Bros atau game lainnya kebanyakan ya lebih banyak cerita tentang bagaimana menyelamatkan misalnya Mario menyelamatkan Princess Peach dari Bowser gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya game apalagi yang lain pada saat sebelum ini mengalahkan raja culas di daerah mana gitu ya. Itu menjadi tema-tema game pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian tapi game ini muncul di tahun 1997 yang tadi sempat saya sebut di awal gitu ya, bahwa game ini cukup menarik perhatian pada saat tersebut, di mana salah satu karakter game yang karakter game utamanya Aerith gitu ya, kemudian menjadi karakter yang di tengah-tengah kemudian meninggal gitu ya, dan itu merupakan satu hal yang shock luar biasa menurut yang saya baca gitu ya. Saya sendiri nggak mengikuti pada saat tersebut gitu ya, jadi saya nggak tahu pada saat itu seperti apa. Tapi bagaimana itu masih diperbincangkan sampai dengan sekarang. Bahkan si game ini kan sebenarnya di remake kembali
di tahun 2020 kemarin ya, dan seri keduanya sudah keluar di tahun 2024. Tapi yang saya mau bicara kemudian, biasanya kalau misalnya kita bilang game-game seperti ini, kita akan membahas narasinya, ya, membahas narasinya secara sastra. Tapi kemudian bahasan di dalam paper dalam buku ini dia lebih ngelihat bagaimana pengalaman pemain ketika mereka bermain dalam game ini. Ya, game JRPG biasanya akan memasukkan pemain dalam satu, memang ada pilihan-pilihan gitu. Kalau misalnya role playing game, namanya role playing game, kita kan punya pilihan-pilihan untuk mengkostumisasi si karakter. Tapi di dalam game ini tuh sebenarnya ya pilihan-pilihan yang bisa dibuat biasanya adalah pilihan-pilihan yang pada akhirnya mendekatkan afinitas kepada karakter tertentu gitu ya. Jadi di dalam si game tersebut ada satu pilihan yang bisa dibuat, nantinya kita bisa berkencan dengan siapa gitu ya, semacam love simulation game pada akhirnya. Tapi kemudian yang disorot adalah bagaimana kemudian kita dipaksa sebagai pemain masuk, role pertama kita di dalam game ini adalah sebagai bagian dari grup ekoteroris yang masuk untuk meledakkan satu reaktor nuklir, reaktor namanya reaktor Mako gitu ya, sumber energi di dalam fiksi dalam game tersebut. Tapi kemudian dilihat pada akhirnya bisa disamakan alegorinya kemudian ke dalam dunia kita sebagai reaktor nuklir, ya, karena bagaimana itu bagaimana Mako itu beracun dan juga bagaimana itu kemudian dampak terhadap lingkungannya, sehingga ini menjadi satu hal ketika pemain masuk ke sana, mereka bermain, dia dipaksa untuk bertanya tentang apakah ini suatu hal yang benar, apakah menggunakan Mako sebagai sumber energi itu merupakan satu hal yang baik, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan timbul di dalam benak si pemain selama mereka bermain di dalam game ini, karena ini satu hal yang secara pemain akan dipaksa karena ini adalah narasi yang harus diikuti, dan ini kemudian akan membuat mereka bertanya-tanya sendiri gitu ya. Dan ini dilihat sebagai sebuah kritik sosial terhadap bagaimana pemerintah Jepang pada saat itu menggunakan penggunaan reaktor nuklir di Jepang itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa Jepang sebenarnya punya trauma tersendiri terhadap nuklir dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga hal tersebut kemudian ketika ini dipakai sebagai sebuah sumber energi, ini menjadi hal yang pada saat itu dianggap perlu untuk dikritik, dan ini merupakan salah satu kritik yang muncul di dalam game tersebut. Ya, jadi bukan dari narasi gamenya aja, tapi bagaimana ketika pemain bermain di dalam game ini, pemain akan dipaksa untuk berpikir tentang masalah ini. Ya, ini merupakan satu studi yang saya rasa jarang dilakukan. Biasanya akan banyak bermain dilihat dari narasi dari si game tersebut, tanpa melihat dari segi si pemain, bagaimana pemain kemudian bertanya-tanya tentang apa yang sedang dia mainkan. Ya. Nah, ini salah satu bab yang ada, ya. Kemudian, nah ini, nah ini salah satu drama yang sukses di tahun 1990-an. Saya rasa kalau misalnya saya bilang angkatan generasinya saya pasti tahu Tokyo Love Story gitu ya, dan lagunya. Ini merupakan salah satu drama yang begitu populer di tahun 1990-an. Nggak cuma di Jepang sana, tapi juga sampai ke Indonesia. Ya, ini salah satu drama yang disiarkan, saya ingat, di Indosiar. Saya sendiri pada waktu itu nggak tahu jalan ceritanya. Kalau ditanya jalan ceritanya apa, saya pun harus nonton lagi gitu ya, karena nggak ingat, saya cuma lihat sebentar-sebentar. Tapi lagunya itu begitu ikonik dan masih bisa diingat sampai sekarang gitu ya. Nah, kenapa ini dibahas? Kalau misalnya kita bilang, nah, drama ini menampilkan wanita karir Jepang.
dan bagaimana pilihan-pilihan romance dalam kehidupan dia. Nah, kenapa ini menjadi begitu penting? Di tahun 1990-an awal, ibu yang mengurus anak-anaknya. Ya, ini merupakan satu hal yang biasanya tampil dari wanita, tapi kemudian di drama ini ditampilkan dengan sudut yang berbeda. Ya. Wanita di sini diperlihatkan tokoh utamanya Akane Rika itu sebagai seorang yang independen, kemudian dia juga bisa bekerja di satu perusahaan. Dan ini merupakan satu drama yang begitu populer. Ditayangkannya pun pada saat itu di slot dibilangnya prime time. Jadi slot jam 9 malam itu merupakan salah satu slot yang begitu penting gitu ya untuk yang menayangkan drama pada saat itu. Dan kalau misalnya dilihat dari ratingnya itu begitu besar ya. Kalau misalnya kita bilang rating TV di terakhir-terakhir, kalau misalnya saya lihat angka 10% aja udah bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya pada saat ini drama Tokyo Love Story, saya coba cari-cari, ratingnya itu bisa berkembang dari episode 1 sekitar 20%, sampai pada saat di episode terakhirnya, di final episode-nya itu bisa 32%. Berarti hampir sepertiga rumah tangga di Jepang itu pada saat itu nonton si final episode dari drama ini. Ya. Nah, apa yang penting sebenarnya yang dari final episode dari drama ini adalah bagaimana perempuan tidak dilihat sebagai kebanyakan kalau misalnya kita bilang dengan judul Tokyo Love Story, kita akan berpikir oh endingnya happy ending, nanti tokoh wanitanya menikah dengan si kekasihnya gitu ya. Tapi di sini justru tokoh Akane Rika dibuat dengan tidak, pada pilihan terakhir dia adalah dia kemudian tidak memilih menikah dengan si tokoh cowok lawan mainnya, ya. Dia memutuskan untuk kemudian pindah ke Amerika, berkarir, dan ini menurut buku ini merupakan satu pilihan yang sebenarnya luar biasa pada saat itu, karena kebanyakan wanita di Jepang akan berpikir di tahun 1990-an konteksnya, mereka akan berpikir untuk bekerja itu hanya sebagai sementara, setelah menikah mereka akan maju sebagai ibu rumah tangga. Nah, di tahun 1990-an drama prime time bisa menampilkan sosok yang seperti ini merupakan satu hal yang luar biasa dan merupakan bagaimana ini kemudian mulai bermunculan ya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya di zaman sekarang mungkin kita nggak aneh gitu ya ngelihat drama dengan tokoh utama wanita karir. Tapi pada saat itu perlu diingat bahwa ini merupakan salah satu pioneer yang menampilkan hal tersebut. Ya. Nah ini untuk yang si Tokyo Love Story. Ya. Ini ada di bagian televisi, saya lupa di sekitar bab 7 atau bab 8. Ya. Nah mungkin satu lagi yang akan saya bahas itu dari bab, nah ini saya sebenarnya mau menampilkan cuplikan dari seri Gundam gitu ya. Cuplikan ini nantinya akan menampilkan sebenarnya bagaimana sebuah keluarga yang harus lari karena mereka terjebak dalam situasi perang, dan di akhir daripada klip tersebut kakaknya yang akhirnya selamat itu karena dia mengambil satu barang tapi kemudian anggota keluarga lainnya harus meninggal karena tidak sengaja terkena bagian dari peluru. Ya, ini merupakan satu hal yang sebenarnya narasi-narasi yang umum muncul di dalam film-film seperti ini, ya, bahwa karena trauma Jepang terhadap perang yang begitu, mereka seringkali menampilkan diri mereka sebagai korban,
Dan narasi-narasi tentang anti perang itu seringkali muncul di dalam film-film seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kemudian film seperti Gundam, itu sponsor di belakangnya siapa ya? Sponsor utamanya adalah perusahaan mainan, Bandai. Ya, dan bagaimana sebenarnya ya karena ada penjualan mainan tersebut itulah maka seri-seri seperti ini bisa dibuat, gitu. Dibilang sebenarnya kayak yang pertama kali melakukan hal seperti ini adalah Tetsujin Nijo Hachiko, ya. Dan juga yang dicontohkan dalam buku ini adalah Minky Momo. Mungkin kalau yang di angkatan saya mungkin pernah nonton kayaknya. Ada gadis kecil dengan rambut berwarna pink bisa berubah jadi orang dengan berbagai profesi. Gitu. Saya sendiri tahu, tapi saya nggak begitu ngikutin. Cuma saya kaget dalam pembuatan filmnya, katanya ada episode-episode di mana yang cukup gelap, gitu ya, di mana di episode endingnya itu diperlihatkan katanya Minky Momonya ternyata harus meninggal. Saya baru tahu gitu ketika baca buku ini. Dan dibilang itu karena si kreatornya sendiri punya satu ide yang sebegitu luar biasa terhadap ada yang ingin dia sampaikan, tapi dia kemudian clash dengan si produsen mainan, karena produsen mainan tentunya nggak mau menampilkan hal-hal yang risky, sehingga mereka bilang jangan. Gitu. Akhirnya ini menjadi satu hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Tapi kemudian bahwa bisa dibilang di belakang setiap anime seperti ini, kemudian industri mainan itu cukup banyak andil terhadap cerita yang juga ditampilkan, gitu ya. Tapi ini mulai berubah dalam artian shifting paradigmnya adalah bagaimana pada saat di televisi memang mereka harus mencari sponsor karena mau nggak mau produksi daripada anime itu harus mengandalkan uang yang masuk dari sponsor. Nah, tapi ketika mulai muncul format OVA atau Original Video Animation, di mana para kreator daripada film ini bisa membuat sebuah video yang dijual langsung kepada konsumen. Nah, ini merupakan satu format yang kemudian dianggap baik dan kreator film kemudian mulai bebas untuk menjual cerita yang mereka mau, sehingga mulai ada tarik-menariknya ada, gitu ya. Sehingga kalau misalnya makin sekarang kita bilang makin banyak cerita yang menarik, cerita yang secara filosofis bagus, itu kenapa? Karena mulai industri mainan ini juga nggak bisa seenaknya begitu saja, gitu ya. Mereka menentukan ceritanya harus begini, harus cerita yang aman, karena untuk si kreator film itu sendiri, mereka mulai bisa menentukan, ya. Mereka kalau mereka tidak mendapatkan sponsor, mereka bisa langsung menjual ini menjadi sebuah produk yang bisa dijual langsung kepada si masyarakat. Ya. Nah, kurang lebih mungkin itu bab-bab yang bisa saya bahas, yang bisa saya tampilkan. Mungkin nanti ketika diskusi atau misalnya ada yang pernah membaca buku ini lebih lanjut, kita bisa diskusi lebih lanjut sama-sama. Dan untuk menutup, saya rasa buku ini merupakan satu buku yang menarik. Kalau saya bilang tadi, di zaman saya, kalau misalnya mau mencari referensi terhadap popular culture itu masih sangat jarang. Tapi kalau misalnya kita bilang ini merupakan salah satu referensi yang menarik dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bukan cuma dari satu sudut pandang saja, tapi juga justru dari berbagai sudut pandang yang sebenarnya bisa menarik untuk kita pelajari, apalagi kita sebagai orang-orang di studi Jepang. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Daniel Sensei atas pemaparannya yang sangat menarik dan informatif. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oleh karena itu, kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi peserta yang ada di Zoom, mohon menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan secara jelas agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih Daniel Sensei. Saya memulai diskusi dengan harapan mudah-mudahan nanti memicu diskusi yang lain ya. Saya juga sebenarnya punya bukunya dan merasa buku ini mengisi gap ketiadaan buku referensi yang tadi Daniel Sensei sebutkan. Jadi waktu lihat tuh langsung aja deh dibeli. Nah, cuman pengen tahu juga komentarnya Daniel Sensei setelah membaca gitu ya. Di luar bahwa buku ini sangat penting dan membahas hal-hal yang menarik perhatian, tapi ada nggak ya sisi-sisi yang menurut Daniel Sensei misalnya ya tidak dibahas atau misalnya pembahasannya kurang gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan besarnya adalah apakah ada hal-hal yang Daniel Sensei bisa kritisi dari buku ini? Kalau misalnya dibilang kurang gitu ya, kalau saya ketika pertama kali membaca buku ini, pada akhirnya memang bahas karena skop bahasan yang mau dia bahas itu sangat luas sekali. Kan tadi saya mencoba untuk memperlihatkan part-part yang ada di dalam buku tersebut gitu ya. Dan kalau bisa dibilang ya itu hanya sedikit saya rasa cuplikan daripada banyak hal lainnya yang sebenarnya masih bisa dipelajari ya. Ya mungkin karena title buku ini sendiri sebenarnya kan introducing Japanese popular culture. Saya mengerti bahwa pada akhirnya ini hanya untuk memperkenalkan dan kalau misalnya mungkin kita mau belajar jauh lebih banyak, tentunya ini akan perlu hal-hal yang perlu waktu lagi gitu untuk kita baca. Ya memang pada akhirnya karena itu tadi skop bahasan yang sebegitu luasnya, yang pada akhirnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat yang dibahas itu masih sangat sedikit. Kayak misalnya tadi saya bilang site yang dibahas hanya Akihabara dan juga Shibuya di dalam buku ini tuh. Padahal kan kalau misalnya dibilang site populer di Jepang itu bukan cuma kedua tempat tersebut gitu ya. Itu sih mungkin kalau misalnya saya bisa bilang kekurangan, tapi bisa dimengerti juga dalam artian itu tadi karena sifatnya adalah judul dari buku ini pun kan sebenarnya introducing gitu ya, memperkenalkan ya sebagian kecil daripada apa yang ada gitu ya. Mungkin kekurangan yang saya lihat lebih ke sana sih. Mungkin ke depan-depannya ini bisa bisa akan jadi suatu hal yang lebih luas lagi dan akan menjadi jendela yang informatif juga untuk kita. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Daniel Sensei. Di chatbox ada berapa pertanyaan atau? Ada satu pertanyaan diterima dari Ibu Susi, Ibu Susi Aisyah Nataliwati. Pertanyaannya, mengapa musik tidak dibahas? Apakah karena ada threat dari K-pop yang kuat? Oke. Sorry, baik Bu Susi, terima kasih. Sorry, mungkin nggak dibahasnya, sayanya yang tidak membahas, tapi sebenarnya ada di dalam buku ini, bahkan ada beberapa hal yang saya temukan cukup menarik. Sorry, memang tadi saya nggak masukin. Seperti misalnya dibilang bahwa bagaimana J-pop itu dibilang pengaruh Amerikanya sebenarnya sangat kuat sekali.
Karena kalau dibilang di tahun 1990-an grup dia mencontohkan di sini di dalam buku ini adalah Arashi dan juga Utada Hikaru. Background dari mereka sendiri sebenarnya adalah seperti Utada Hikaru itu dia orang tuanya itu tinggal di New York di Amerika, produser musik di sana. Dan karena dibilang karena pengaruh yang kuat itulah dan dia pakai satu istilah yang saya rasa cukup menarik. Dia pakai istilahnya cultural order. Jadi ada kalau misalnya saya terjemahkan secara literal bau budaya yang kuat dari Amerika, ya. Dan kenapa Arashi tadi kenapa? Karena si Jonis ini dibilang bahwa orang yang pertama kali membuat grup Jonis adalah orang yang pernah tinggal di Amerika sebagai kalau nggak salah, jadi si Johnny Kitagawa ini adalah orang yang ketika zaman perang Korea dia kemudian pindah ke Amerika dan sepertinya dia bekerja di militer Amerika juga, dan pada saat kembali Jepang itu dia kemudian membuat grup Johnny yang kita kenal sampai sekarang, dan bahwa cara yang dipakai adalah cara-cara yang dipakai di boyband Amerika pada saat tersebut, ya, sehingga dia bilang cultural order dari Amerika itu sangat sebegitu kuat sebenarnya yang kita lihat di J-pop itu sendiri sekarang. Atau misalnya tadi Bu Susi sempat ngomongin soal K-pop, di sini sebenarnya dibahas bagaimana industri K-pop itu masuk ke Jepang dan seperti apa, karena kalau misalnya di zaman kita dulu ketika awal-awal saya masuk gitu ya, saya masih ingat ada artis namanya Boa atau Yunha gitu. Itu adalah orang-orang Korea yang kemudian mereka ketika merilis lagu di Jepang, mereka harus merilisnya juga dalam versi bahasa Jepang. Dan ini merupakan satu hal yang unik dari bagaimana evolusinya, dan kalau misalnya kita lihat sekarang ini kemudian mulai kebalik gitu ya. Bagaimana kemudian Korea sudah banyak yang masuk ke Jepang dengan secara independen, nggak perlu lagi mereka harus punya entitas Jepangnya itu sendiri gitu ya. Itu mungkin kalau dari musik, bukan nggak ada, mungkin saya yang nggak nyebut aja Bu, maaf. Terima kasih Daniel Sensei. Iya, saya juga sekalian sambil browsing, jadi untuk mengklarifikasi ada satu bagian didedikasikan untuk musik gitu Daniel Sensei. Jadi part 5 dari beberapa part itu terdiri dari bab 15, 16, 17, 18, ada 5 bab membahas musik, bahkan termasuk yang tadi Daniel Sensei bilang juga membahas hubungan Korea Jepang melalui musik. Jadi Bu Susi kalau tertarik bisa baca. Oke, dari chatbox ada pertanyaan lain Daniel Sensei dari Aldri. Halo Daniel Sensei, menurut Mas Daniel, inspirasi apa yang didapat dari buku ini sebagai kontribusi dalam studi global lokal Jepang di Indonesia atau sebaliknya? Apakah dari segi tema atau metode dan lain-lainnya? Oke, terima kasih Albi Sensei. Inspirasi apa? Mungkin kalau misalnya yang salah satunya yang menarik untuk saya tadi itu adalah soal yang tadi saya sebut studi terhadap game ya. Dibilang kan sebenarnya ada 2 bab dari buku ini, satu bahas satu bahas game Final Fantasy VII, satunya lagi itu membahas game visual novel dari Detektif Conan sama Kindaichi kalau nggak salah. Itu saya pun nggak tahu ada game tersebut gitu ya, tapi dalam artian dua bahasan tersebut dia memperlihatkan game itu bukan hanya dibahas dari narasinya saja, tapi justru harus dilihat bagaimana ketika justru ini merupakan satu medium yang sebenarnya kalau kita nonton televisi kan kita sebagai penonton pasif yang hanya melihat mungkin bahasa saya hanya melihat kemudian maknanya kita simpulkan
sendiri gitu ya. Tapi kemudian ketika medium video game ini digunakan, sebenarnya ada keterlibatan aktif dari kita sendiri yang kemudian perlu dipertimbangkan. Dan ini saya rasa merupakan satu hal yang saya sendiri jujur belum pernah mempertimbangkan hal tersebut. Jadi ini merupakan satu hal yang baru dan kedepannya saya rasa ini merupakan satu hal yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Selain itu juga studi-studi terhadap yang lainnya saya rasa misalnya studi historis ada di salah satu bab di buku ini tuh yang ngomongin tentang aduh saya lupa kalau selfie box di Jepang tuh istilahnya apa ya, saya lupa, jadi lupa sendiri. Purikura gitu ya. Di situ dia studinya saya rasa sesuatu yang tadinya saya pikir gimana bisa mempelajari Purikura gitu ya. Tapi di dalam bahasan buku ini cukup menarik, dia membahas itu secara historis, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana kemudian ketika si pemakai daripada Purikura ini mendesain dan juga menampilkan foto-fotonya, ternyata banyak banyak hal yang kategorisasi yang muncul di sana, gitu ya. Ada yang disebut horo Purikura gitu, kalau saya nggak salah ya. Dan ya itu, saya rasa ini satu studi yang nggak mudah, saya bilang ya, karena ini kan sesuatu yang sudah berlangsung dan dia berarti harus melihat berbagai macam Purikura dan mencoba membuat kategorisasi dari sana. Dan ini saya rasa hal-hal yang menarik, dan kalau saya rasa Aldi Sensei, saya rasa kalau nggak baca buku ini secara keseluruhan, ada banyak sebenarnya hal-hal yang menarik. Itu beberapa yang saya bisa tangkap dan saya bilang cukup menarik studinya sebenarnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Daniel Sisi. Silakan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ingin terlibat diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama nama saya Radian. Jadi saya ingin bertanya seperti ini. Kalau menurut penjelasan tadi disebutkan bahwa Tokyo Love Story ini kan adalah sebuah drama yang sangat fenomenal ya pada masanya, karena dia menggambarkan wanita independen dan bekerja di perusahaan kan, di mana saat itu bukan sesuatu yang umum, di mana drama Jepang itu umumnya itu dia menampilkan perempuan itu sebagai ibu rumah tangga atau istri. Nah, yang membuat saya penasaran itu adalah apakah kemunculan drama seperti Tokyo Love Story dan juga drama-drama turunannya dengan konsep yang serupa, apakah dia mengubah bagaimana wanita Jepang itu dia bersikap gitu, maksudnya dalam dia memandang karir dan memandang keluarga dan sebagainya. Kan dimana kita tahu kan bahwa banyak wanita Jepang saat ini kan dia memutuskan untuk menunda pernikahan dan sebagainya untuk mengejar karir kan, dan itu kan katanya juga memainkan kontribusi yang cukup krusial gitu dalam mungkin penurunan tingkat kelahiran kan di Jepang seperti itu. Dan juga menurut Daniel Sensei secara pribadi, apakah budaya populer di Jepang itu juga berperan penting dalam misalnya mengubah perilaku masyarakat Jepang dalam kehidupan sosial seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya secara langsung dibilang saya tidak bisa bicara karena belum pernah ada studi yang langsung ngomongin terhadap penonton gitu ya, atau saya belum pernah membaca mungkin ya kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang
tadi kan kita bisa memahami, saya bilang bahwa cerminan di mana kita bisa melihat satu tren tertentu atau melihat sebuah fenomena, gitu ya. Berarti bahwa kalau misalnya kita bilang pemikiran-pemikiran seperti tadi mulai berkembang, dan ketika mulai di zaman sekarang kita tidak aneh lagi ketika melihat hal-hal tersebut, saya rasa ini merupakan satu hal yang merupakan sebuah tren yang pada akhirnya menyebar ke masyarakat, gitu ya. Ketika mereka melihat satu sosok figur idola, ya, yang saya bisa bilang Amerika, seorang perempuan yang independen, kuat, dan tadi memilih karir dibandingkan dengan percintaan, sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi daripada penontonnya itu tadi, ya. Kalau misalnya kita bilang idolnya mereka punya pemikiran seperti ini, sedikit banyak itu akan mulai masuk, dan kalau misalnya pemikiran seperti ini terus-menerus diperlihatkan dalam media, ya saya rasa itu kemudian akan tercermin juga di dalam masyarakat, gitu. Saya tidak bisa langsung bilang bahwa oh iya mereka terpengaruh, gitu ya. Tapi bahwa hal tersebut mulai diperlihatkan terus-menerus, saya rasa itu menjadi sebuah pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Mungkin saya bisa bilangnya seperti itu, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Ardian. Ada pertanyaan yang mungkin agak mirip dan ACC dari peserta di Zoom, dari Pak Irwan. Ini saya bacakan ya, izin bertanya. Saya Irwan dari Universitas Sumatera Utara. Sangat menarik mengulas buku yang memperkenalkan budaya populer Jepang. Saya sedikit tergelitik dengan pemaparan tentang televisi, khususnya yang mengangkat salah satu judul drama ya, Tokyo Love Story, yang sangat populer di zamannya. Apakah menurut Daniel Sensei, munculnya budaya pop berupa film yang bertemakan wanita karir di Jepang di zaman tersebut mendorong perubahan gaya hidup wanita yang lebih mengedepankan karir pribadi daripada kehidupan berumah tangga? Di sisi lain, hal ini menjadi PR buat pemerintah Jepang yang menghadapi fenomena penurunan tingkat kelahiran yang sangat tajam dewasa ini. Ya, pertanyaannya bersinggungan dengan pertanyaan Mas Radian tadi. Iya, tapi ya. Ya, mungkin kalau kata-kata mendorong itu tadi saya tidak, ya itu tadi, saya tidak pernah melihat studinya secara langsung, jadi saya nggak bisa bilang, tapi menjamurnya hal-hal seperti ini, saya rasa kalau misalnya kita lihat ke belakang, udah nggak aneh gitu ya, tokoh-tokoh seperti ini, sehingga ya kita bisa bilang pada akhirnya ini merebak, gitu, bahwa pemikiran seperti ini tuh makin lama semakin kuat, dan ini menjadi satu hal yang saya rasa kita bisa melihatnya dari sana, gitu, bahwa pemikiran wanita karir itu bukan satu hal yang aneh lagi, gitu. Saya sih bisa ngelihatnya kalau mendorong itu tadi, saya tidak bisa secara langsung bilang iya, tapi trennya itu memperlihatkan ke arah sana, bahwa pemikiran ini makin lama makin luas dan makin diterima di dalam masyarakat. Itu yang mungkin saya bisa bilang. Terima kasih Pak Irwan, pertanyaannya. Saya juga ingin melebarkan diskusi yang dipicu oleh Mas Radian dan Pak Irwan ini, terutama tentang bagaimana kita menyikapi budaya populer. Ya, tidak hanya Jepang sih sebenarnya, tapi tadi Daniel Sensei di awal menyebutkan salah satu poin kritis dalam mengargumentasikan signifikansi dari studi budaya populer, dalam hal ini Jepang ya, yaitu dalam hal melawan stereotipe. Nah, tapi gimana Daniel Sensei misalnya mengajarkan kepada mahasiswa ya, film tuh atau anime itu, manga tuh lihatnya gimana sih? Apakah itu adalah cerminan dari masyarakat, atau apakah kita juga masih perlu memprosesnya lagi? Jadi gimana kita menyikapi sebuah karya yang kadang-kadang fiksi, kadang-kadang fantasi, kadang-kadang disebut based on historical events lah, gitu-gitu.
Tapi apakah kita memperlakukan itu sebagai cerminan tanda petik masyarakat Jepang gitu? Oke. Nah, mungkin kalau misalnya dibilang cerminan, betul bahwa kita bisa melihat ini sebagai sebuah cermin dari masyarakat Jepang. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita menikmati budaya populer tersebut atau melihat budaya populer tersebut, banyak konteks di belakangnya yang harus kita pikirin. Gitu. Kayak misalnya tadi ketika membahas tentang budaya, kenapa sih kemudian Jepang bisa menghasilkan cerita-cerita tentang perang itu sebegitu secara terus-menerus, dan kenapa yang dimajukan itu seringkali pesan anti perang, di mana Jepang sebagai sebuah diperlihatkan bahwa Jepang itu sebagai perang itu merupakan suatu hal penderitaan. Kita harus melihatnya bagaimana Jepang ketika saat Perang Dunia Kedua, bahwa konteksnya di situ Jepang sebagai negara yang punya kepentingan di sana, bahwa Jepang kan sebenarnya punya satu undang-undangnya sendiri yang membahas tentang mereka tidak diperbolehkan memiliki angkatan bersenjata, ya, meskipun mereka punya yang namanya JSDF, ya. Tapi kemudian kenapa pertunjukan militer ini seringkali dipertunjukkan di layar televisi, gitu ya? Salah satunya ya karena pertentangan akan kepentingan dari ada keberadaan si angkatan bersenjata itu. Yang saya lihat di belakang layar konteks tentang pertentangan antara apakah Jepang layak memiliki angkatan bersenjata, apakah Jepang boleh memiliki angkatan bersenjata, seringkali ini muncul ke layar, gitu ya. Meskipun kalau misalnya kita tidak menyadari konteks tersebut, kita tentunya cuma melihat ini sebagai oh ya udah pesannya jangan berperang gitu. Cuman kepentingannya apa? Konteksnya seperti apa sih? Dan kemudian jangan lupa juga di belakangnya ada banyak perusahaan mainan juga yang kemudian bergerak, dan di situ sebenarnya bagaimana film yang tadi saya sebenarnya mau perlihatkan itu film yang diproduksi tahun 2006, tapi sampai saat ini model kitnya masih terus-menerus diproduksi, gitu ya. Satu hal yang saya rasa hal yang perlu kita cermati, gitu ya. Ya, saya rasa melihat ini sebagai sebuah cerminan boleh, tapi perlu dilihat konteks di belakangnya seperti apa. Jangan sampai kita bulat-bulat melihat, kemudian misalnya misalnya keanehan-keanehan yang kita lihat di layar, kita anggap itu sebagai suatu hal yang normal di Jepang, gitu, tanpa kita mengerti konteksnya seperti apa, gitu ya. Mungkin itu ya yang perlu dicermati ya untuk kita ke mahasiswa, bahwa ada konteks yang harus kita perhatikan di sana. Iya, saya juga setuju dengan pentingnya kontekstualisasi dan mempertimbangkan bahwa representasi di media itu bukan representasi tunggal gitu ya. Jadi saya yakin di saat yang bersamaan dengan munculnya representasi wanita karir yang mandiri di Tokyo Love Story, di zaman yang sama bahkan, mungkin di tahun yang sama, jangan-jangan representasi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang nurut sama suami lah, itu juga hidup berdampingan dengan itu ya. Betul. Jadi maksudnya saya rasa poin bahwa studi budaya populer itu juga seperti Daniel Sensei bilang adalah untuk melawan stereotipe yang saya rasa ini perlu ditambahkan dengan pemahaman adanya representasi-representasi lain gitu di saat yang bersamaan ya. Betul. Ya, lawan daripada sebenarnya salah satu karakter lainnya itu kan diperlihatkan justru seperti itu, gitu, yang Amerika
Kemudian lawannya kan kalau saya nggak salah namanya Satomi, ya diperlihatkan sebagai sosok yang seperti itu gitu, wanita yang tradisional, memilih untuk menikah dibandingkan berkarir gitu ya. Itu saya rasa itu merupakan salah satu representasi yang lain yang ada di dalam drama itu tersebut. Gitu. Iya, jadi kita menghindari untuk membuat pernyataan bahwa misalnya kita nonton satu anime terus kita bikin kesimpulan, oh ternyata masyarakat Jepang tuh. Ya, bayangin aja kita nonton film Pengabdi Setan, habis itu kesimpulannya bahwa masyarakat Indonesia tuh apa gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan, ada komentar lagi dari Ibu Susi. Apa saya baca ya? Saya pikir potensi budaya orang-orang kita, Indonesia maksudnya ya, sangat tinggi. Namun potensi kerjasama profesionalisme untuk kemajuan budaya populer Indonesia sangat kurang dibandingkan J-pop dan K-pop dan mungkin juga C-pop. C-pop tuh Cina mungkin ya. Oke. Ada komentar dari saya sih tentang potensi budaya populer Indonesia. Betul sih, dalam artian potensinya ada, tapi seringkali masih belum begitu berkembang ya. Kayak misalnya ini aja, beberapa tahun yang lalu, saya nggak bisa bilang beberapa tahun yang lalu ya, Garuda Satria series itu dimulai kapan ya, saya lupa. Bima Satria Garuda gitu ya. Itu lagi Yuki kecil kan ya. Itu kan salah satu usaha untuk membuat budaya populer yang dipengaruhi oleh tokusatsu Jepang gitu ya, tapi dicoba untuk dibawa masuk ke kita dengan menampilkan simbol-simbol seperti Garuda, coba dimasukkan ke dalam ranah budaya populer. Tapi sepertinya di Indonesia sendiri, industri yang di belakangnya yang sepertinya belum terhubung satu sama lain, sehingga nggak bisa terlalu berkembang ya. Yang ya kita lihat betapa ambisiusnya proyek dari Bima Satria Garuda yang akhirnya ya cuman berlangsung selama kalau nggak salah ada 2 season doang gitu ya, dan nggak ada kelanjutannya gitu. Padahal itu saya rasa merupakan satu proyek ambisius yang tadinya bisa membawa ikon-ikon Indonesia ke dalam sana, tapi ya saya rasa belum nyampe ke sana gitu ya. Atau misalnya kita lihat sepertinya di Indonesia sendiri sinema masih sangat hanya terpaku pada tema-tema tertentu aja gitu ya, kayak misalnya horor ataupun juga romance, tapi nggak, kalau misalnya kayak science fiction gitu ya, sepertinya masih kurang berkembang, dan saya rasa ya pada akhirnya di Indonesia masih sangat terbatas sih. Mungkin ya itu tadi, keterhubungan antara industrinya sendiri di belakangnya sepertinya masih kurang. Mungkin perlu studi lebih lanjut sih kalau soal hal tersebut. Terima kasih Daniel Sensei, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Kalau tentang Bima Satria Garuda, ini kan di belakangnya tuh ada produsen Jepang juga berarti Daniel Sensei ya. Penasaran aja sih, maksudnya ada contoh Bima Satria Garuda. Kalau lihat ke bungkasai dari zaman tahun 2000-an, bahkan yang mungkin 90-an juga. Cuman isinya orang-orang cosplay, ya jadi orang-orang ini ya, superhero-nya tokusatsu ini. Tapi melihat respons terhadap Bima Satria Garuda, kok apa ya, yang seperti tadi Daniel Sensei bilang, keberlanjutannya ternyata nggak terlalu baik. Sementara ada contoh-contoh JKT48 yang bahkan sampai sekarang masih berlangsung. Nah, ini tuh gimana menjelaskannya? Maksudnya kalau tadi Bu Susi mengangkat tema tentang mungkin ada J-pop, jangan-jangan ada I-pop ya. Ini singkatan-singkatan ini makin banyak karena saya ngikutin sepak bola. Di sepak bola kan ada J-League ya, Jepang, J-nya Jepang itu, K-League, K-nya Korea. Liga Indonesia per tahun ini namanya jadi I-League. Oh, oke. Apakah I-pop tuh akan begitu juga, nggak tahu, disangkain India juga kali ya. Nah, tapi
apakah perkembangan I-pop kalau mau disebut gitu itu memang memerlukan sokongan dari established negara-negara established seperti Jepang begitu, atau nggak tahu ya, saya berasumsi aja, misalnya Thailand tuh terkenal dengan film-film horornya yang mendunia gitu. Apakah model pengembangan sesuatu yang memang sudah ada di situ secara lama, mungkin contoh-contoh seperti The Raid yang mengambil Pancasila itu bisa jadi contoh juga. Jadi ada dua model ya, satu yang mengambil dari contoh-contoh established, JKT48 lah dan lain-lain. Satu lagi adalah yang mengembangkan sesuatu yang udah ada di dirinya sendiri. Itu tuh mana yang menurut Daniel Sensei bisa lebih apa ya, berkembang di Indonesia mungkin? Kalau misalnya kita bilang ya, ambil contoh misalnya JKT48 gitu ya, kan mereka sangat mengambil model dari AKB48, bisa dibilang blok-blokan lah ya, bagaimana model idol yang bisa ditemui itu menjadi satu slogan yang dibawa. Ya kita sebenarnya, saya bilang itu merupakan satu hal yang cukup berhasil gitu ya. Bagaimana kan sebelum itu artis itu hanya bisa ditemui ya di konser atau misalnya di bukan yang mereka harian bisa datang ke teaternya untuk melihat dan mendukung mereka gitu ya. Jadi ini satu model yang sepertinya dipaksa dan bisa berkembang ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat ya seperti yang tadi Himawan Sensei bilang, ya Bima Satria Garuda di belakangnya betul Toei sendiri kan bermain di sana gitu, bahwa saya ingat pada saat tersebut sebenarnya untuk produsen mainan dan lain sebagainya itu ada. Nah ini yang saya mungkin perlu studi lebih lanjutnya adalah ketersiapan industrinya seperti apa gitu. Apakah kemudian pasar di Indonesia itu belum bisa menerima. Tapi kalau misalnya kita bilang lihat dari JKT48 dipaksa dengan model yang sama dengan Jepang, ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Kita ngelihat orang yang tadinya di zaman itu kan orang tidak terbiasa dengan membeli CD atau album secara fisik gitu ya, tapi dengan JKT48 yang mereka mau nggak mau untuk bisa salaman sama anggota-anggotanya harus membeli, ya mereka akhirnya membeli juga. Saya nggak tahu apakah target pasarnya yang tidak kurang pas mungkin untuk, kalau misalnya idol kan sebenarnya target pasarnya kemudian adalah orang-orang yang memang secara finansial mungkin lebih mampu gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita bilang anak-anak yang secara luas memang pasar anak-anak di Indonesia cukup besar, tapi yang mampu untuk membeli mainan dengan harga seperti yang dipasarkan si Bima Satria Garuda, apakah sudah masuk atau belum, itu mungkin perlu studi lebih lanjut kali ya soal hal tersebut. Jadi saya bisa, kalau misalnya dilihat dari dua itu, saya bisa bilang sih nggak selalu model yang sama bisa diperlakukan. Kita perlu lihat juga pada akhirnya pasar yang ada itu harus dipelajari, dan ada hal-hal lain yang saya rasa perlu untuk diperhatikan ya. Ya itu mungkin komentar dari saya sih. Saya mungkin kalau dari yang lain punya pendapat. Baik, terima kasih Daniel Sensei. Ada lagi rekan-rekan yang ingin? Selamat sore Daniel Sensei. Saya Iis, saya lulusan dari 2015. Tertarik sama Tokyo Love Story tadi ya. Karena di buku itu sendiri ada enggak ya, maksudnya detailnya tuh sebenarnya siapa di balik pembuat drama ini, maksudnya apakah fenomena si perempuan seperti Akana ini sudah muncul terus dibuat
dramanya, atau memang drama ini muncul kemudian muncul peran-peran wanita seperti Rika Akana. Karena saya berpikir apakah ini drama dibuat hanya untuk media hiburan atau emang ada kegelisahan dari perempuan-perempuan Jepang saat itu tentang peran mereka di masyarakat gitu. Seperti tadi kan dibilang Gundam itu ada di belakangnya ada Bandai gitu kan. Maksudnya terus misalnya apakah kalau misalnya dilihat secara semiotik itu jauh banget ya semiotik. Maksudnya ini kan menampilkan dua perempuan nih, satu Akana yang emang independen, terus satu lagi Satomi yang sosoknya kayak Ryosai Kembo gitu, good wife gitu, maksudnya wise mother gitu, maksudnya bisa untuk menjadi wise mother gitu. Apakah pemerintah Jepang ingin menampilkan bahwa kan di situ terakhirnya tuh Rika Akana jadi sedih gitu kan, maksudnya patah hati, sedih sendiri, sementara Satomi akhirnya menikah dan memiliki kehidupan yang baik dengan si laki-lakinya. Apakah ada indikasi untuk menampilkan bahwa perempuan Jepang yang mandiri itu nanti akan berakhir seperti Akana, sementara untuk Satomi yang maksudnya bisa menjadi istri yang baik itu akan berakhir bahagia, atau apakah di bukunya ada seperti itu atau cuma ini media hiburan aja loh sebagai pionir untuk film-film yang nantinya akan ada, karena ini diadaptasi tahun 2020 di remake juga pada tahun 2020 film drama ini ternyata ada. Itu saja sih dari saya. Makasih banyak. Oke. Baik, buku ini sendiri sebenarnya tidak membahas secara khusus tentang siapa yang membuat dan apakah ada agenda tertentu gitu ya. Yang saya baca lebih di buku ini membahas bagaimana ini merupakan satu fenomena yang baru gitu ya, bahwa dia bilang bagaimana di film-film sebelumnya, apalagi film yang ditayangkan di masa prime time yang dibilangnya jam 9 malam itu merupakan salah satu slot yang paling bagus untuk menayangkan drama gitu ya. Pada saat-saat sebelumnya gitu ya, bisa dibilang kebanyakan ya itu tadi tokoh-tokoh seperti ini ya, tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan ini biasanya adalah ibu yang baik, istri yang baik gitu ya. Nah, tapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa ending daripada film ini kan tidak kemudian memang Akane akhirnya tidak mendapatkan cintanya, tapi bahwa dia memiliki karir, dia memiliki satu ada hal yang harus dipilih, dan bahwa ya mungkin kalau misalnya bisa dibilang apa ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang memang akan terjadi gitu ya ketika seseorang memilih karir, tapi itu bukan sesuatu yang jelek juga gitu, bahwa dia bisa berkarir di Amerika, dia independen itu dan dia tidak diperlihatkan menjadi sosok yang sedih di dalam film ini gitu, bahwa itu merupakan pilihannya dia dan ini bagian daripada dia sebagai perempuan independen itu tadi ya. Mungkin yang diperlihatkannya seperti itu sih, mungkin itu ya. Yes. Ada tanggapan lagi kah? Oh iya. Boleh silakan. Jadi gimana ya? Jadi Tokyo Love Story ini sebenarnya awalnya serial manga deh. Iya, dia ini manga tahun 80-an akhir dia. Jadi kalau misalnya dibilang agenda mungkin memang dari autornya sendiri sih mungkin. Karena kan autornya juga wanita ya, dia perempuan juga. Jadi mungkin dia itu ngelihat kalau perempuan Jepang itu kan tahun 80-an itu kan juga banyak ya mulai berkarir ya waktu itu ya. Karena memang kan perubahan dari masyarakat yang tadi Jepang itu kan tadinya masyarakat agraris ya. Awalnya mungkin di zaman selama ratusan tahun itu tuh kemudian berubah menjadi industri kan dia membutuhkan namanya tenaga kerja wanita ya. Dan perubahan itu kan pasti bisa dirasakan apalagi tahun 1980-an kan Jepang juga sedang puncak-puncaknya gitu, puncak dari keberhasilan industri mereka dan itu secara otomatis membuat peran wanita itu di dalam dunia kerja itu menjadi jauh lebih signifikan ya seperti itu. Jadi ya menurut saya ya mungkin
itu memang ya pendapat dari autor sendiri, apalagi yang autornya kan juga perempuan ya, jadi kan dia otomatis dia bekerja kan sebagai mangaka kan. Jadi pasti ya dia ingin mengeksplorasi bagaimana jika seorang wanita itu dia di dalam ceritanya itu dia bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya ya, tapi berperan juga sebagai wanita karir seperti itu. Dan ya Tokyo Love Story ini dia juga karena populer sampai manganya itu remake lagi beberapa tahun yang lalu. Cuman saya nggak baca sampai komplit ya, cuman chapter awalnya aja, tapi nggak tahu masih berlanjut atau enggak itu. Seperti itu. Saya setuju sih, dalam artian memang nggak dibahas di buku ini secara khusus, tapi ya kalau dibilang dari autornya sendiri ya saya bilang saya setuju sih dalam hal itu. Dan saya nggak tahu kalau pernah drama yang barunya kemudian endingnya sama aja atau gimana? Sama aja. Uh. Mungkin penekanan itu yang kemudian mungkin itunya yang berbeda kali ya. Kalau dari buku ini yang saya baca justru lebih ke pesan optimisnya itu sendiri, independensinya itu yang kemudian menjadi kuat gitu di drama tahun 91-nya itu gitu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Nama saya Rizky Fajar Kamarudin. Saya mahasiswa UI juga. Saya ingin bertanya mungkin di bagian awalnya ya mengenai pergeseran minat masyarakat global tentang Jepang yang mulai dari 1960-an itu dari tradisional hingga ke advancement teknologinya dan sekarang yang mungkin ke popular culture-nya. Nah, saya mungkin penasaran pergeseran ini tuh memang pergantian minat dari masyarakat global aja yang minat pada waktu tertentu tersebut atau memang dari Jepangnya sendiri itu melakukan suatu usaha yang memang sengaja untuk mendorong konten-konten ini atau hal-hal itu agar menjadi lebih populer ya, Daniel Sensei. Terima kasih. Oke. Kalau budaya populer saya bisa bilang itu disengaja ya, dalam artian bagaimana mereka kan punya satu campaign yang namanya Cool Japan ya, meskipun banyak yang bilang bahwa Cool Japan itu gagal, tapi bahwa usaha itu merupakan usaha yang disengaja oleh pemerintah, bagaimana mereka kemudian kita ingat yaitu tadi bahkan dari agen-agen pemerintah sendiri ketika mereka misalnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia, saya lupa di tahun keberapa, itu dirayakan dengan duta hubungan Indonesia-Jepang adalah Doraemon. Gitu ya. Dalam artian itu kan pada akhirnya disengaja dan intensional, atau misalnya yang tadi Perdana Menteri Shinzo Abe ketika masuk sebagai penerima tuan rumah berikutnya, dia tampil dengan cosplay Mario. Kan itu bukan nggak mungkin nggak disengaja gitu ya, bahwa memang pada akhirnya ini merupakan, mereka sadar bahwa ini merupakan satu hal yang menarik bagi dunia, sehingga mereka pada akhirnya mendorong ketertarikan ke arah sana. Kalau saya bisa bilang sih, terutama untuk yang popular culture, saya rasa itu sengaja untuk didorong ketertarikannya ke arah sana ya. Karena mereka pada akhirnya sadar ketika mulai ekonomi mereka stagnan dan sepertinya mulai banyak saingan di segi ekonomi, mereka ngelihat satu hal yang mereka masih bisa menang adalah di pop culture-nya itu sendiri gitu. Sehingga mereka, saya rasa by design mereka sengaja untuk menampilkan hal-hal tersebut sih, gitu kurang lebih. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan kan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin melibatkan diri pada diskusi. Sambil menunggu deh, dan saya mau balik lagi ke bukunya. Kan ini buku terdiri dari sangat banyak bab. Setiap bab tuh ditulis oleh satu orang. Itu saya ngecek di websitenya aja sih, ngeliatin daftar penulisnya. Pengen tahu apakah Daniel Sensei udah sempat lihat gimana para penulis ini dipilih. Satu, melalui apa sih? Misalnya kan kadang-kadang, ini adalah para pembicara di konferensi tertentu, atau ini adalah undangan, atau ini adalah melalui call for papers lah. Jadi mekanisme apa yang akhirnya kalau nggak tahu ya wajar aja sih ya. Tapi apakah ada informasi mengenai bagaimana tulisan-tulisan ini dipilih? Karena yang menarik begini menurut saya. Pada akhirnya yang menulis adalah akademisi dari institusi-institusi di Amerika Utara, Eropa, Australia, ada juga sih dari Singapura, tapi bukan tapi juga sih ya, yang berkewarganegaraan Amerika. Jadi maksudnya ini kok isinya kalau nggak orang bule, orang Asia Timur gitu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah menurut Daniel Sensei apabila buku ini atau bukan buku ini apabila ada buku sejenis yang ditulis oleh orang dari luar bagian dunia itu, misalnya lah sebutlah Asia Tenggara gitu, akan menghasilkan analisis yang serupa. Kalau jujur kalau misalnya dibilang tahu persis enggak, pemilihannya berdasarkan apa gitu ya. Tapi setahu saya sendiri bahwa di Oregon University ini dia punya yang tadi saya sempat sebut di awal, dia punya Journal of Anime and Manga Studies ya, kalau saya nggak salah. Dan kalau misalnya orang Alisa Friedman ini adalah orang di sana, saya rasa ini merupakan karya-karya yang memang selama ini muncul di dalam jurnal tersebut ya. Sebenarnya ini saya hanya berspekulasi mungkin seperti itu ya, karena background dari penulisnya itu sendiri dan jurnal dari mana itu mungkin yang saya bisa sebut sih. Saya tidak tahu secara persis apakah ada kriteria-kriteria lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi penulisnya itu dari Asia Tenggara, saya rasa akan ada banyak perspektif yang kemudian bisa sebenarnya bisa muncul, dan saya rasa itu akan menjadi satu perspektif yang unik juga sih. Karena ya itu tadi, kalau misalnya Mas Himawan tadi menyadari kebanyakan dari Barat, ya mungkin akan sedikit banyak ini mungkin harus dilihat lagi gitu ya, perspektifnya seperti apa. Karena kita sendiri sebagai misalnya penikmat, misalnya kita sebagai penikmat anime aja, saya rasa pengalamannya akan berbeda gitu, dan perspektif itu yang mungkin akan memperkaya, dan saya rasa ini yang mungkin kalau misalnya kita bilang pusat studi Jepang bisa coba untuk memfasilitasi ya, untuk misalnya kita bisa membuat buku yang sama mungkin dari versi dari kita sendiri sebagai di Indonesia itu seperti apa sih gitu, bagaimana orang-orang di Indonesia mempersepsikan budaya populer Jepang dan bagaimana itu diterima gitu, dan bagaimana kita mungkin bisa menggunakan pemikiran-pemikiran ini untuk kedepannya gitu. Mungkin itu kali ya dari saya. Terima kasih dari saya. Iya, saya juga setuju bahwa tentu akan ada unsur
subjektivitas atau bukan ya sebutannya, tapi maksudnya konteks-konteks yang melingkupi para penulisnya itu akan menghasilkan analisis yang berbeda yang saya rasa jadinya kita perlu mungkin percaya diri juga bahwa kita akan bisa menghasilkan analisis yang berbeda gitu ya. Nah, sambil menunggu diskusi yang lain, jadi saya juga mau bertanya, ini sangat di luar tapi berkaitan di tema apa budaya populer. Apa ya? Kan saya karena kesempatan-kesempatan yang diberikan jadinya mengetahui apa gebrakan yang dibuat di BINUS dalam hal penamaan. Sekarang tadinya sastra Jepang ya, sastra Jepang, kemudian sekarang menjadi program studi Japanese Popular Culture, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang besar. Nah, saya ingin bertanya jadinya di balik itu tuh mungkin apakah Daniel Sensei bisa share mungkin latar belakangnya, tujuannya gitu mungkin atau perspektif seperti apa terhadap budaya populer yang sedang berusaha dibangun melalui Oke. Baik, kita ngelihat sebenarnya kalau di BINUS sendiri kita ngelihat tren bagaimana anak-anak yang masuk, mahasiswa-mahasiswa yang masuk itu kebanyakan masuk ya karena ketertarikan mereka kalau ditanya pasti akan berkaitan dengan budaya populer dan titik masuk yang sama inilah yang kemudian membuat kita berpikir ini mungkin kita perlu untuk melihat ini sebagai sebuah hal di mana kalau misalnya kita tetap dengan kurikulum kita sekarang, saya rasa ya akan general menghasilkan pada akhirnya adalah orang-orang yang bisa bekerja di industri di Jepang. Dan kita ngelihat satu peluang di mana kalau misalnya anak-anak ini memang katanya ketika masuk mereka tertarik dengan anime, mau jadi seiyu, mau jadi mangaka gitu. Kenapa nggak sekalian bahwa kita memfasilitasi mereka di mana mereka bisa di jurusan ini mereka pada akhirnya bisa untuk tidak sekedar hanya melihat ini sebagai ya seperti saya sebut tadi tidak melihat ini sebagai sebuah hiburan tapi justru memikirkan apa yang ada di belakang bisnis tersebut, seluk-beluknya seperti apa dan bagaimana mereka tidak pada akhirnya hanya sebagai konsumen saja tapi juga bisa ikut aktif terlibat sebagai produsen. Itu yang sebenarnya menjadi apa ya saya bilang pola pikir di belakang perubahan nama tersebut sih. Iya, saya juga dalam kesempatan yang lain jadinya apa ya sering mention bagaimana langkah yang diambil oleh BINUS sebagai sebuah mungkin milestone ya dalam perkembangan studi Jepang di Indonesia dari segi penamaan menjadi sangat spesifik, tapi itu adalah sesuatu yang menggambarkan kondisi zamannya pada saat ini maksudnya ya. Begitu juga sebenarnya yang terjadi di UI misalnya dari 30 judul skripsi di sini disebut tugas akhir. Mungkin dari 30 bisa di 28, 29-nya menggunakan objek yang akan dikategorikan sebagai budaya populer. Nah, ini kemudian memunculkan apa ya perdebatan mengenai bagaimana program studi menyikapinya. Maksudnya kan kadang-kadang, kok semuanya jadi budaya populer gitu ya. Tapi kan ya orang-orang itu memang memiliki ketertarikan terhadap itu dan dengan cara yang kritis gitu. Tapi dari secara institusional, kalau mengkritisi diri sendiri, kami belum terlalu
gimana ya? Kalau bilang tidak memfasilitasi, enggak juga ya, tapi maksudnya tidak mengambil langkah yang lebih jauh dibanding dari yang diperlihatkan oleh BINUS, bahwa program studi Jepang lain itu perlu mengambil, karena saya tahu juga ada beberapa di Bali itu berfokus pada bahasa Jepang dan pariwisata gitu. Terus misalnya di Bandung ada Unikom, skripsinya tuh ada hubungan antara bahasa Jepang dengan IT. Nah itu kan jadi warnanya bahwa di BINUS itu sesuatu yang dicatat sebagai langkah besar dalam perkembangan di Indonesia. Baik, kita masih punya waktu beberapa. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ya, pertanyaan atau tanggapan, silakan diajukan. Ini baterainya agak habis nih. Baik, kalau memang belum ada, kalau demikian kita tutup sesi. Terima kasih Daniel Sensi membagikan insight tentang buku ini dan tentang budaya populer Jepang. Mari kita dan saya kembalikan kepada MC. Baik, tibalah kita di penghujung acara Kutu Buku hari ini. Sebelum menutup rangkaian kegiatan, izinkan kami memberikan apresiasi kepada Daniel Sensei yang telah membagikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat kepada pembicara kita hari ini, Daniel Sensei. Baik, terima kasih Daniel Sensei. Sebelum mengakhiri, saya juga mohon izin untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan Pusat Studi Jepang UI selanjutnya. Pertama, Kutu Buku ini masih akan berlanjut tentu bulanan. Jadwalnya kira-kira Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ingat-ingat aja hari Rabu terakhir di bulan tersebut. Jadi bulan depan Agustus tanggal 27 kita juga akan mengadakan kegiatan serupa. Buku yang dibahas berjudul Pengenalan Budaya dan Peranata Kehidupan Masyarakat Jepang. Ini adalah buku berbahasa Indonesia ya, yang ditulis oleh Ibu Parastuti, Ibu Rita Agustina Karnawati, dan Ibu Ayu Putri Seruni. Yang akan hadir adalah penulisnya sendiri, salah satu penulisnya yaitu Ibu Dr. Rita Agustina Karnawati, yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamba Uhamka ya. Jadi ditunggu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kehadirannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Lalu kemudian sebelum itu tanggal 21 Agustus kami juga mengadakan kuliah seminar online. Ini adalah seminar online bulanan sebanyak 3 kali yang sudah dimulai dari bulan ini ya. Jadi di bulan Juli, Agustus, September, tema besarnya adalah studi Jepang di Asia Tenggara. Bulan ini sudah diselenggarakan hari Kamis lalu, bulan depan akan diselenggarakan tanggal 21 Agustus.
akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Carl Ian Uy Chang Chua dari University of the Philippines Diliman. Beliau akan membahas mengenai ya studi Jepang di Filipina ya. Judul presentasinya adalah Navigating Linguistic Landscapes Challenges in Japanese Studies in the Philippines. Lalu kemudian ada Ibu Dr. Meta Puji Astuti dari Universitas Hasanuddin. Beliau akan membahas mengenai Indonesia and Japan, Learning from the Past, Shaping the Future. Kegiatan ini seutuhnya akan diselenggarakan secara online. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mudah untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi ini ada QR code-nya, tapi kalau nggak kelihatan bisa dilihat di Instagramnya PSJUI. Oke, ini tanggal 21 Agustus ya. Lalu kemudian, kami juga ingin mengumumkan bahwa Pusat Studi Jepang UI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan juga di International Research Center for Japanese Culture atau Nichi Bunkeng akan menyelenggarakan simposium. Judulnya adalah The International Japanese Studies Research Workshop and Symposium. Ini tanggal 21 dan 22 Oktober. Untuk para pembicara undangannya, mereka akan membahas secara spesifik tentang digital humanities dalam studi Jepang. Namun untuk call for presenters ini kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk membawakan hasil penelitiannya maupun ide-ide penelitiannya terkait studi Jepang dalam pengertian luas. Jadi seperti tertulis di sini mungkin agak kecil ya, kami tulis open to all areas of Japanese studies. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang misalnya dari bidang linguistik, studi budaya, masyarakat, politik misalnya, hubungan internasional, dan lain-lain, sejarah misalnya, kami sangat menantikan partisipasinya. Kalau berminat menjadi presenter, kami menunggu pengiriman abstraknya sampai tanggal 2 Agustus, itu hari Minggu ini nggak sih? Iya ya. Jadi masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, untuk mengirimkan abstrak. Jadi tanggal 2 Agustus kami menantikan pengiriman abstraknya dan nanti akan direview. Setelah itu diumumkan apakah akan bisa ditampilkan di simposium atau tidak. Simposiumnya sendiri tanggal 21 dan 22 Oktober. 21 dan 22 Oktober. Baik, kita masih ada, ini adalah para pembicara tamunya. Jadi ada 9 pembicara tamu mewakili institusi-institusi studi Jepang di Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau para pembicara ini, seperti tadi saya bilang, beliau-beliau ini akan membahas tentang digital humanities dalam studi Jepang. Tapi kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang tertarik ikut, tidak perlu terlalu terpaku pada digital humanities. Asalkan penelitiannya atau ide penelitiannya terkait dengan studi Jepang dalam pengertian sangat luas, kami bisa menerimanya. Baik, ada lagi Anto? Oh iya, ini adalah Instagram account kami. Itu ketutup ya, pusat _studi_Jepang, habis itu ada UI-nya nggak sih? Oh ini dia ya, pusat _studi_Jepang_UI, agak panjang. Tapi ya, silakan di follow untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PSJUI selanjutnya. Baik, ini yang terakhir ya. Baik, kalau demikian sekali lagi Daniel Sensei terima kasih banyak. Kami sangat senang bisa kehadiran Daniel Sensei pada hari ini. Seperti tadi saya sampaikan, PSJUI akan terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan studi Jepang. Baik,
Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Salman untuk menutup. Terima kasih atas terima kasih kepada para peserta yang sudah menunjukkan antusiasmenya dalam sesi diskusi dan tanya jawab tadi. Dengan begitu, maka kita telah sampai di penghujung acara Kutu Buku edisi Juli ini. Terima kasih kepada Daniel Sensei atas pemaparan yang sangat berharga dan mendalam mengenai buku Introducing Japanese Popular Culture. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai topik yang diangkat dalam buku ini. Kami juga berharap acara ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita untuk terus menggali ilmu dan berdiskusi mengenai berbagai kajian menarik di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di edisi Kutu Buku berikutnya. Selamat sore.